guys, selamat datang di video kelompok kami. Hari ini kami bakal ngebahas film yang keren banget yang sebenarnya relate di kehidupan kita, yaitu listrik. Jadi jangan kemana-mana ya, karena kita bakal bahas tuntas di sini. Pasti kalian semua mikir, listrik mah yang nemuin Thomas Alva Edison. Ya emang bener sih, itu yang udah kita pelajari di sekolah. Tapi nyatanya gak sesimpel itu loh guys. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas konflik-konflik yang ada di balik kisah tentang listrik. Jadi, film The Car Noir ini membuka mata kita. Film ini bukan cuma tentang Edison, tapi tentang persaingan sengit antara dua tokoh lainnya dengan dia, yaitu George Westinghouse dan Nikola Tesla. Film ini mengisahkan siapa yang pantas untuk mendapatkan hak untuk menerangi Amerika. Betul, perang ini bukan cuman persaingan bisnis, tapi bisa dibilang adalah perang teknologi. Oke Faris, coba sekarang jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Ada apa sih sama AC dan juga DC? Kenapa mereka bisa sampai berantem? Oke, jadi gini, singkatnya DC itu arus listriknya searah, seperti air yang mengalir di selang. Nah, ini adalah idenya si Edison. Simple dan dianggap aman, tapi masalahnya listriknya tuh gak bisa disalurkan dengan jarak jauh. Jangkauannya itu cuma 1,5 km dari pembangkitnya. Makanya untuk menerangi seluruh kota, dia membutuhkan pembangkit listrik di setiap sudutnya. Nah, di sisi lain ada George Westinghouse yang ngotot banget sama AC nih teman-teman. Kenapa? Karena AC tuh arus listriknya bolak-balik. Jadi, arus listriknya bisa disalurin jarak jauh. Bayangin, satu kota hanya butuh pembangkit satu saja, bahkan satu negara. Nah, makanya ini lebih dianggap efisien dan ekonomis. Jadi, kalau semisal AC lebih unggul, terus kenapa Edison ngotot banget? Pasti ada udang di balik bakwan nih. How did he get the bulbs? What a roaring silence from the brightest minds of America. He's using Hiram's design. Which Hiram stole from me! Sue him. We already did. The court upheld his patent. I'm talking about Westinghouse. Find an angle. Take a trip to Barrington and see for yourself. You don't even slightly irked that 15 years of work is being filched from right under your eyes. Not again. I build a system here. You go shopping for patents to cobble together something to legally steal what is mine. If the bulbs are a battle, then nail them on the dynamos. Bener banget. Edison udah investasi besar di sistem DC. Kalau dia beralih ke AC, bisnisnya bakal rugi besar. Makanya dia melakukan segala cara untuk menjatuhkan AC. Bahkan di film ini kita bisa lihat, dia melakukan kampanye hitam yang super kotor. Dia menyetrum kuda di depan publik. Bahkan dia juga terlibat dalam penciptaan kursi listrik untuk hukuman mati. Tujuannya cuma satu, yaitu membuktikan kepada publik bahwa AC itu mematikan. How could we rob the rightful inventor of death by electricity of his due credit? I ask you to please be respectful as we Westinghouse this horse. Gila sih, bener-bener di luar ekspektasi. Iya bener, gila banget. Nah, di tengah panasnya persaingan ini, Nikola Tesla sempat bekerja untuk Edison. Tapi idenya tentang AC diabaikan sama Edison. I would pass alternating current differing in phase through two or more energizing circuits. You're supposed to be working on commutators with DC dynamos. Well, I have. Look, I have done everything you have asked, but you are making a mistake. What? Direct current may be fine for cities when the buildings are close together, but most of your country is empty spaces. Only high voltage can span the distance. You are not thinking long term. This technology is within your grasp. I can build you an efficient motor.
tried it? No. Look, in my head, it is nearly completed. They claim to have their heads full of sonnets and symphonies, but their only problem seems to be they can't quite write it down. Let me try. No, I can't start again. I got orders from Michigan. I got a room full of press waiting for me. Do what you were hired to do. So you will not honor your word about the remuneration? What are you talking Well, about? you said $50,000. Are you unhappy with my contributions? I'm paying you $50,000. That was a joke. Nah, merasa dicurangi, akhirnya Tesla pindah ke Westinghouse dan bersama-sama menyempurnakan sistem AC. I'm here to talk about Chicago. Think beyond Chicago. Energy is as fundamental as food, as water, as air. You cannot say that only those with money can eat, or can breathe. Yes, the falls will light up the eastern seaboard. Yes, there is a great fortune to be made, and I covet a very nice walking stick I saw in 1630 medicine. But Niagara is the proof that one day we may detach power from profit. That is how you truly win. How do I know you will not cheat me? Well, you don't. But the fact is, Mr. Tesla, I need your motor. I may be able to light up the fair, but I still can't move a machine. If we cannot reach an agreement today, my company will die right here in your hotel room. But if it does perish, so might your dream of harnessing power from Niagara. So, do we have a deal? 5,000. $1,000. Yeah. I'll give you $2.50 per horsepower. Setelah kita nonton trailernya, film ini ngajak kita untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda ya. Bukan cuma dari buku pelajaran. Yap, bener banget. Film ini nunjukin kalau tokoh sejarah itu juga manusia. Mereka punya ego, punya ambisi, dan juga sisi gelap. Edison itu jenius banget. Ya, tapi dia tetap seorang pebisnis yang nggak mau kalah. Dan film ini mengajarkan kita satu hal penting. Perang ini dimenangkan bukan oleh yang paling populer, tapi dimenangkan oleh yang paling efisien dan visioner. Kita bisa lihat sendiri, dalam kehidupan sehari-hari, listrik yang kita pakai di rumah adalah sistem AC yang diperjuangkan oleh Westinghouse dan Tesla. Jadi, buat kalian yang penasaran atau mungkin lagi ada tugas sejarah, film The Current War ini worth it banget buat kalian tonton. Kita mungkin menganggap listrik itu hal yang biasa ya. Padahal, ketika kita menyalakan lampu, sebenarnya kita juga menyalakan kembali perang yang udah terjadi sejak 1 abad yang lalu. Nah, dan perlu kita ingat nih, bahwa setiap cahaya yang ada, di balik itu ada cerita gelap yang kita bayangkan. Nah, siapakah yang benar-benar memenangi peperangan ini? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri.